Armored Personnel Carrier atau disingkat APC adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pasukan infanteri dalam pertempuran. Untuk melindungi personel yang ada di dalamnya, kendaraan ini dilengkapi dengan armor yang mampu melindungi personel di dalam kendaraan dari tembakan peluru, ledakan ranjau, pecahan peluru artileri, hingga ancaman bahaya nuklir atau nuklir, biologi, dan kimia. Karena fungsi utamanya untuk mengangkut pasukan di medan tempur, APC sering dijuluki sebagai battle taxi atau battle bus. Selain lapisan baja pelindung, APC juga dilengkapi dengan senjata untuk mempertahankan diri. Senjata yang terpasang pada APC umumnya berkaliber hingga 12,7 mm. Menurut definisi di dalam Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, APC adalah kendaraan lapis baja yang digunakan untuk mengangkut pasukan dan dipersenjatai dengan senjata berkaliber di bawah 20 mm. Sedangkan kendaraan serupa dengan senjata berkaliber 20 mm atau lebih disebut sebagai IFV atau Infantry Fighting Vehicle. TNI menggunakan berbagai macam kendaraan lapis baja angkut personil untuk mendukung operasinya, baik buatan dalam negeri maupun buatan luar negeri. Inilah kendaraan lapis baja angkut personil yang digunakan oleh TNI. Véhicule de l'Avant Blindé atau disingkat VAB merupakan kendaraan lapis baja pengangkut personil buatan Perancis. Kendaraan tempur ini sudah malang melintang digunakan di berbagai medan konflik, terutama di Timur Tengah dan Eropa Timur. VAB dirancang oleh Kiat Industries dan diproduksi oleh perusahaan Renault Truck Defense dari Prancis. Kendaraan ini mulai digunakan tahun 1976 oleh Prancis, kemudian digunakan juga oleh sekitar 15 negara lain, termasuk Indonesia. VAB terdiri dari banyak sekali varian dengan spesifikasi yang berbeda, termasuk jumlah rodanya. Ada yang menggunakan 4 roda dan ada yang menggunakan 6 roda penggerak. Kendaraan berbobot hampir 14 ton ini ditenagai oleh mesin diesel Renault berkekuatan 320 tenaga kuda, mampu melaju hingga 90 km per jam, dan mengangkut 12 orang yang terdiri dari 2 kru dan 10 penumpang. TNI mulai menggunakan VAB pada tahun 1997. VAB yang dibeli sebanyak 18 unit pada tahun 1997 ini merupakan varian VAB dengan 4 roda. Kemudian, pada tahun 2006, TNI kembali membeli Panzer VAB sebanyak 32 unit. Ke-32 Panzer VAB pengadaan tahun 2006 ini terdiri dari 2 Panzer Komando, 6 Panzer Ambulan, dan 24 APC. VAB milik TNI dipersenjatai dengan senapan mesin berat Browning M2 kaliber 12,7 mm. Senjata ini terpasang pada dudukan di atas atap di sisi kanan depan. Kapasitas tangki bahan bakar pada VAB mampu memuat bahan bakar 310 liter. Dengan bahan bakar ini mampu menjangkau jarak hingga 1.200 km. Selain di darat, kendaraan ini juga dapat beroperasi di air, misalnya untuk menyeberangi sungai. Untuk bergerak di air, VAB dilengkapi dengan baling-baling di bagian belakang kendaraan yang mampu mendorong kendaraan berenang dengan kecepatan 7 km per jam. Panzer Anoa yang merupakan buatan Indonesia menjadi salah satu peralatan militer unggulan produksi PT Pindad. Kendaraan tempur ini pertama kali ditampilkan dalam acara HUT TNI ke-61 pada tahun 2006. Bentuknya sekilas mirip dengan Panzer VAB buatan Perancis yang sudah lama digunakan oleh TNI. Sejarah munculnya Anoa dimulai dari pengalaman operasi militer di Aceh yang memunculkan kebutuhan TNI untuk kendaraan lapis baja pengangkut personil. Untuk menjawab hal tersebut, PT Pindad mulai mengembangkan kendaraan lapis baja angkut personil. Muncul beberapa prototip, yaitu APR-1 atau angkut personil ringan 1, kemudian APS-1 atau angkut personil sedang seri 1, lalu APS-2, dan akhirnya APS-3 yang kemudian diberi nama Anoa. Kendaraan angkut personil Anoa menggunakan desain hull monocoque. Untuk proteksi, kendaraan ini menggunakan baja buatan PT Krakatau Steel dengan spesifikasi standar Stanak 4569 level 3. Lapisan baja ini mampu menahan peluru armor piercing kaliber 7,62 x 51 mm. Untuk tenaga penggerak, Anoa menggunakan mesin diesel Renault 6 silinder buatan Perancis dengan kekuatan 320 tenaga kuda. Mesin ini mampu memacu kendaraan seberat 14 ton ini melaju hingga kecepatan 80 km per jam. Ini adalah kecepatan aman yang direkomendasikan, namun sebenarnya masih dapat dipacu lebih cepat lagi. APC dengan panjang 6 meter ini
mampu mengangkut 13 orang personel yang terdiri dari 3 kru kendaraan dan 10 penumpang. Untuk persenjataan, pada turret atau kubah di sisi kiri depan kendaraan terdapat dudukan senjata yang dapat dipasangi berbagai jenis senjata, mulai dari senapan mesin sedang kaliber 7,62 mm, senapan mesin berat 12,7 mm, hingga peluntar granat otomatis kaliber 40 mm. Selain itu, pada lubang pintu atap di bagian belakang juga terdapat dudukan senapan mesin. Sukses dengan Anoa, PT Pindad mengembangkan Anoa 2. Kendaraan Anoa 2 ini dilengkapi dengan pendorong waterjet untuk berenang di air. Juga dapat dilengkapi sistem RCWS atau Remote Control Weapon System, di mana senapan mesin dioperasikan secara remote dari dalam kendaraan, sehingga keamanan awak lebih terlindungi. Saat ini, TNI mengoperasikan lebih dari 300 unit Panzer Anoa. Di luar Indonesia, beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, Pakistan, Bangladesh, Timur Leste, dan lain-lain memiliki ketertarikan terhadap Anoa dan menjajaki kemungkinan untuk membeli Anoa dari Indonesia. Panzer Anoa dibuat dalam berbagai varian. Selain varian EPC, ada juga Anoa dengan varian kendaraan komando, ambulan, kendaraan recovery, dan lain-lain. Panzer buatan Tiongkok ini pernah menjadi alternatif yang disodorkan saat proses pengadaan FAB tahun 2006. WZ551 merupakan panzer buatan perusahaan Norinco dari Cina. Meskipun Indonesia akhirnya tetap memilih FAB, tetapi ternyata Indonesia juga membeli panzer WZ551 untuk salah satu kesatuan TNI, yaitu Intai Tempur atau Tontaipur Kostrad. Panzer ini merupakan kendaraan lapis baja pengangkut personil dengan daya angkut 11 orang, terdiri dari 3 kru dan 9 penumpang. Kendaraan berbobot 15 ton dengan 6 roda ini mampu melaju dengan kecepatan 85 km per jam. Sedangkan kecepatan renangnya adalah 8 km per jam. Untuk persenjataan, WZ551 dapat dipasangi senapan mesin, baik senapan mesin sedang kaliber 7,62 mm maupun senapan mesin berat kaliber 12,7 mm. Terdapat dudukan senapan mesin di kubah yang terdapat di tengah atap kendaraan. M113 merupakan kendaraan lapis baja pengangkut personel dengan roda rantai. Kendaraan ini pernah menjadi EPC andalan Amerika dalam Perang Vietnam. Selain Amerika, M113 juga pernah digunakan oleh lebih dari 50 negara. Saat ini, pengguna aktif M113 sekitar 45 negara. M113 di Indonesia pertama kali terlihat saat HUT TNI ke-69 tahun 2014 di Surabaya. M113 yang dimiliki TNI adalah bekas pakai Angkatan Bersenjata Belgia. Saat ini, TNI memiliki 155 unit M113 dan sebagian besar digunakan oleh Batalion Infanteri Mekanis Raider. Sebagai kendaraan pengangkut personil, M113 memiliki kabin yang mampu mengangkut 11 orang penumpang, sedangkan kru kendaraan ini adalah 2 orang. M113 yang digunakan TNI adalah M113A1 yang mulai diproduksi tahun 1964. M113A1 ditenagai oleh mesin diesel 6 silinder dengan kekuatan 215 tenaga kuda. Mesin ini mampu menggerakkan kendaraan hingga kecepatan 66 km per jam. Kendaraan ini juga mampu berenang di air dengan kecepatan 6 km per jam. Bobot M113 adalah 12 ton. Bobot ini relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan Panzer Anoa atau FAB. Bobot yang ringan ini karena sebagian besar bodi M113 berbahan armor paduan aluminium. Aluminium yang dipakai adalah aluminium alloy 5083 yang merupakan paduan aluminium dengan paduan magnesium, mangan, dan kromium. Hanya beberapa bagian berlapis baja. Untuk membela diri, M113A1 dipersenjatai dengan senapan mesin berat M2 kaliber 12,7 mm. Senjata ini terpasang di atas kendaraan. Sebagian dari M113A1 yang dimiliki TNI dimodifikasi menjadi kendaraan dengan kemampuan amfibi yang lebih mumpuni. Hasil modifikasi ini disebut sebagai Ariscator, karena yang melaksanakan modifikasi ini adalah perusahaan Italia yang bernama Aris. Ariscator ini sudah lama dioperasikan oleh marinir Italia. Modifikasi M113A1 menjadi Ariscator
meliputi penambahan beberapa bagian di bagian depan, samping, dan belakang. Di bagian depan, ditambahkan bagian seperti haluan kapal yang diisi material ringan untuk menambah daya apung. Bagian penambah daya apung juga terdapat di sisi kiri dan kanan kendaraan, sementara di bagian belakang dipasang pendorong waterjet, sehingga kendaraan ini dapat berenang lebih cepat daripada M113A1 standar. Dengan modifikasi ini, Arisgator dapat melaju di air dengan kecepatan 11 km per jam. Jika sebelumnya M113 hanya berani berenang di sungai dan perairan dangkal, maka Arisgator mampu berenang di lepas pantai. Stormer merupakan kendaraan lapis baja pengangkut personel dengan sasis yang sama dengan tank ringan Scorpion. Pengadaan Stormer juga berbarengan dan menjadi satu paket dengan pengadaan tank Scorpion pada tahun 1995. Pada waktu itu, Indonesia membeli 40 unit Stormer dalam berbagai varian. Varian yang terbanyak adalah varian EPC atau angkut personil. Selain itu, ada beberapa varian lain, misalnya varian ambulan, peletak jembatan, dan kendaraan recovery. Menggunakan mesin diesel Perkins 6 silinder berkekuatan 250 tenaga kuda, Stormer mampu melaju dengan kecepatan 80 km per jam di jalan raya dan memiliki jangkauan operasional 650 km. Stormer versi EPC berbobot 12,7 ton dan mampu mengangkut 14 orang yang terdiri dari 2 kru dan 12 orang penumpang. Pada tahun 60-an, menjelang operasi Trikora, Indonesia membeli ratusan tank AMX-13. Selain tank, beberapa varian AMX juga dibeli Indonesia, yaitu artileri gerak sendiri AMX MK61, tank amfibi AMX-10, dan kendaraan pengangkut personil yaitu AMX VCI. VCI, singkatan dari Vehicle de Combat d'Infanterie, merupakan kendaraan pengangkut personil dengan sasis tank AMX yang berjalan di atas roda rantai. Kendaraan ini mampu mengangkut 10 pasukan ditambah 3 kru kendaraan, mampu melaju dengan kecepatan maksimal 60 km per jam. Meskipun sudah berusia cukup lanjut, sebagian AMX VCI masih digunakan oleh Kesatuan Kavaleri TNI. Dari jumlah awal 200 unit, saat ini yang aktif beroperasi diperkirakan tinggal 75 unit. BTR 50 adalah kendaraan lapis baja pengangkut personil dengan basic sasis tank PT-76. Pengadaan BTR 50 juga berbarengan dengan pembelian tank PT-76 pada tahun 1962. BTR singkatan dari Brown Transporter yang berarti kendaraan angkut berarmor. BTR 50 dioperasikan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Versi yang dimiliki Indonesia adalah BTR 50 PM. PM singkatan dari Palawa Modification. Versi ini memiliki perbedaan pada mesin, yang memakai mesin Detroit diesel buatan Amerika, bukan mesin V6V buatan Soviet. Senapan mesinnya menggunakan FN Max buatan Belgia, bukan senapan mesin PKT. Pada awalnya, Indonesia memiliki 160 BTR 50. Saat ini, yang masih aktif diperkirakan tinggal 70. BTR 50 yang masih aktif sudah mengalami peremajaan. Peremajaan ini dilaksanakan oleh PT PAL bekerja sama dengan PT Pindad. Peremajaan meliputi penggantian mesin yang awalnya berkekuatan 240 tenaga kuda diganti dengan mesin berkekuatan 270 tenaga kuda. Perubahan juga dilakukan pada bodi kendaraan. Kendaraan lapis baja ini mampu mengangkut 14 pasukan marinir bersenjata lengkap. Sebagai kendaraan amfibi, mampu berenang dengan kecepatan 11 km per jam. Sedangkan kecepatan di darat adalah 44 km per jam. Ini adalah kecepatan versi asli. Setelah di-upgrade mesinnya, tentu kecepatannya menjadi bertambah. Untuk perlindungan bagi pasukan di dalam, bodi BTR 50 terbuat dari baja setebal 13 mm di bagian depan, 10 mm di bagian samping dan atas, dan 7 mm di bagian belakang. LVTP-7 atau Landing Vehicle Track Personnel merupakan kendaraan amfibi pengangkut personel yang berasal dari Amerika. Kendaraan ini dirancang oleh FMC Corporation dan mulai diproduksi tahun 1972. Dari segi ukuran, kendaraan ini cukup besar, dengan panjang hampir 8 meter dan bobot mencapai 30 ton. Meskipun bobotnya cukup berat, namun kendaraan ini mampu mengapung di air. Dalam acara HUT TNI,
Atraksi andalan dari kendaraan ini adalah melompat terjun di air dengan kecepatan penuh. Korps Marinir TNI Angkatan Laut mulai menggunakan LVTP-7 pada tahun 2009. LVTP-7 ini sebenarnya adalah buatan tahun 1984 yang digunakan oleh Korea Selatan. Kemudian, Korea Selatan menghibahkan kendaraan ini kepada Indonesia tahun 2009. LVTP-7 hibah dari Korea ini juga bukan produksi Amerika, melainkan dibuat di Korea oleh perusahaan Samsung Techwin yang memperoleh lisensi dari FNC Amerika. LVTP-7 ini seluruhnya sudah di-upgrade menjadi AAV-7A1 atau Assault Amphibious Vehicle. Jumlah totalnya sebanyak 15 unit. Dari 15 unit tersebut, 10 unit ditempatkan di Batalion Tank Amfibi 2 di Jakarta, sedangkan 5 unit ditempatkan di Surabaya. Kendaraan amfibi angkut personil ini dioperasikan oleh 3 kru dan mampu membawa 21 orang pasukan. Meskipun kecepatannya di darat hanya 72 km per jam, namun kecepatan renangnya relatif lebih cepat dibandingkan kendaraan amfibi lain, yaitu 14 km per jam. Senjata yang umum dipasang adalah senapan mesin berat kaliber 12,7 mm, namun bisa juga dipasangi pelontar granat otomatis kaliber 40 mm. Untuk perlindungan, bodi kendaraan ini memakai baja setebal 45 mm. Itulah beragam kendaraan lapis baja angkut personil yang digunakan oleh TNI. Pada episode berikutnya, kita akan mengulas kendaraan angkut personil yang sekaligus memiliki kemampuan bertempur karena dipersenjatai dengan senjata yang lebih mematikan. Kendaraan tempur ini disebut sebagai IFV, singkatan dari Infantry Fighting Vehicle atau kendaraan tempur infanteri. Sampai jumpa.